Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan gue Safira Umaro. Kali ini gue mau ngasih tahu tentang beberapa hal yang kalian gak boleh lakuin di tempat-tempat yang baru kalian kunjungi. Seperti apa aja sih itu? Seperti villa, terus kalau misalnya kalian lagi pergi ke gunung, terus ya kalau misalkan yang ada yang hiking gitu atau lagi jalan-jalan pokoknya ke tempat-tempat yang baru dan asing menurut kalian. Oke, apa aja sih Kak yang nggak boleh dilakuin kalau misalnya kita itu lagi bepergian ke tempat-tempat asing atau ke tempat-tempat baru yang kita kunjungin? Karena kan mungkin kalian boleh flashback ke ke channel gua yang kita tuh sharing tentang makhluk goib yang gak kasat mata, ya kan gue di situ ngomong kita itu hidup berdampingan dengan makhluk goib. Jadi menurut gua dimanapun kita berada, kita harus tetap menjaga attitude kita dan kesopanan kita. Kita itu dilarang untuk ngomong sembarangan. Misalnya kayak gini, ada apa di sini ada ini ada itu gitu kan ya. Terus kalian ngomong sama teman kalian, bau kok baunya begini, terus kalian ngomong lagi, tadi gue ngeliat ini loh, gue ngeliat itu. Gue saranin yang menurut gue kalian punya kepekaan terhadap hal-hal astral gitu, lebih baik kalian pendem di dalam hati kalian aja, karena itu bakal memicu kepanikan pada teman-teman kalian, pada adik kalian atau pada keluarga kalian yang lain. Kalian boleh cerita-cerita kalau kalian udah sampai rumah, tapi menurut saran gua kalian jangan langsung cerita di saat kalian lagi jalan, di saat kalian masih di sana. Kayak kan pasti kalau pagi-pagi tadi malam gue gini, bau ya ini, bau ini. Lebih baik kalian itu redam aja, redam dalam diri kalian sendiri. Karena kalau misalnya semuanya panik di saat itu kalian cerita dan semuanya panik, itu tuh bakal memicu mereka untuk menjadi untuk menjahili kalian. Jadi tuh nanti makhluk goibnya makin seneng dan makin menjadi ngejailin kalian ya gitu. Dan yang kedua, selalu berdoa, terusnya ibadah jangan kalian tinggali dimanapun itu dan apapun situasi kalian, itu jangan ninggali berdoa dan ibadah. Karena orang yang rajin beribadah dan rajin berdoa itu bakalan selalu dijaga dengan Sang Pencipta. Oke? Dan yang ketiga, gak boleh melakukan hal-hal yang terlarang. Misalnya ya seperti maaf ya, kalian mesum, kalian ciuman, terusnya kalian dua-duaan begitu. Karena kalau kalian kayak begitu, mereka juga akan ngerasa terganggu dan mereka bakalan seneng untuk ngegangguin kalian. Bahkan nanti nauzubillah ya, ada yang pulangnya sakit, terus ya sampai ada yang hilang di sana. Apalagi kalau kalian tuh ke tempat-tempat suci, kayak ke kuburan gitu, kuburan ziarah, terusnya ke gunung-gunung. Karena menurut gua setiap tempat itu ada penunggunya. Jadi kalian itu istilahnya ya kalian bertamu gitu, jadi harus jaga kesopanan dan harus jaga sikap kalian. Nggak mungkin dong kalian di rumah tamu begituan gitu kan, ngelakuin hal-hal asusila di situ, ya kan. Kalau kalian mau ngelakuin ya sewa kamar kayak atau sewa hotel kayak segala macam. Yang penting kalian nggak mencemari lingkungan dengan sikap kalian yang sembrono, yang menurut gue itu nggak bener-bener sopan. Karena kan kalian manusia bukannya binatang. Kalau binatang oke lah bisa di mana aja. Kalau manusia kan punya akal pikiran.
Dan yang terakhir, yang keempat itu, kalian jangan membawa benda-benda atau barang-barang yang dari tempat kalian kunjungin. Atau misalnya kalian membawa batu, wah batunya cakep nih, aku mau bawa. Wah selimutnya cakep nih, aku mau bawa. Ya kan? Ya kan selain itu itu sama aja kalian mencuri. Kan kalau di villa-villa itu kan kita nggak tahu itu villa milik siapa, terusnya ada siapa aja yang tinggal. Cuman yang gue saranin, sekecil apapun benda tersebut jangan pernah kalian bawa. Oke, di sini tuh gue mau cerita tentang pengalaman yang gue alamin dan temen gue alamin. Ya waktu pas tahun lalu gue itu ada gathering dengan teman-teman pengurus SMA gue deket suatu villa. Kita tuh jadi gathering itu nyewa villa gitu, dan dia tuh emang pas di villa juga udah ngerasa nggak enak selama 3 hari itu. Oke, dan pas pulang, puncaknya itu pas pulang, jadi ya you know lah ya kan, kalian semua tahu keusilan anak cowok tuh bener-bener usil banget gitu kan ya, bener-bener usil banget. Bener-bener usil banget. Jadi kalau bercanda tuh ya mereka ya udah bercanda ya begitu gitu kan ya. Dan pas ketika di dalam mobil kita udah perjalanan pulang, tiap hari ada temen gue itu dia tuh bawa batu koral gitu dari villa gitu, terus ditaruhlah deket tas temen gue lagi. Jadi seakan-akan tuh yang bawa batu tuh temen gue yang satunya lagi, bukannya si A ini gitu kan ya, tapi si S ini temen gue. Nah terus habis begitu kata gue gini, ih bawa batu, kan dia ngasih tahu ini batu siapa, deh kan temen gue tuh yang S tuh ngasih tahu ini batu siapa. Terus kata gue, Dika bawa batu nggak boleh. Aku bilangin kalau misalnya kita ke suatu tempat tuh kita nggak boleh bawa barang apa-apa dari tempat itu. Dan temen gue yang si S ini nyalahin ke si temen gue yang A, katanya lu parah lu, jadi main salah-salahan, apaan lu ke orang lu yang bawa tuh, kata si temen gue yang S, lu ngapain taruh dalam tas gua? Ya udah sih buang aja. Jadi main salah-salahan tapi bercanda begitu. Terus akhirnya ya udah dibuang lah di jalan gitu kan. Terus tapi gue yang buang dengan cara baca bismillah dan gue minta maaf. Dan benar aja nggak tahu ini suatu ketidaksengajaan atau memang bener gitu ya. Oke, 4 hari setelah pulang, ya 4 hari, bahkan 5 hari deh, 5 hari setelah pulang dari villa itu, temen gue tuh si S itu, dia tuh bener-bener ngerasain sakit yang bener-bener sakit. Menurut dia tuh bener-bener sakit. Katanya tuh HB pas sampai harus dirawat di klinik, sampai klinik ngomong HB-nya itu rendah, terus ya kena tipes, kena segala macem. Tapi udah berobat kemana-mana tuh nggak, maksudnya gini, bukan berobat kemana-mana, udah selesai itu obat udah habis tapi belum sembuh juga. Terusnya berobat lagi, dia nggak sembuh juga. Dan sampai kakinya dia tuh bener lumpuh, untuk diajak jalan tuh nggak bisa banget. Jadi sendi-sendinya menurut dia tuh sakit, terusnya kayak ditusuk-tusuk paku, terusnya tahu-tahu kram, bener-bener lumpuh, sampai jalan aja itu harus dipapah atau harus pegangan tembok. Dan dia tuh kerja juga nggak bisa, berdiri lama tuh ngilu, kaki gemeteran gitu kan ya. Kan gue mikir nggak lucu dong kalau misalnya masih muda itu lumpuh gitu kan ya. Terus dia mencobalah, dan pada suatu hari tuh temen gue dan keluarganya itu pengen coba ke pengobatan tradisional deket daerah Depok. Jadi diakupuntur gitu sendinya, Jadi kata gue, coba sih berobat. Kalau kita udah kena ke obat dokter nggak mempan juga, ya udah kita syariat gitu kan ya, kita syariat ke orang yang benar-benar bisa, ke kiai atau kemana gitu. Dan dia mau berobat, gue tuh bener-bener kasihan banget gitu ngelihatnya. Di situ kata gue,
ya Allah Kak cepet sembuh lah, gue cuma bisa doain yang terbaik aja, cepet sembuh. Soalnya bener-bener gak bisa jalan itu dia hampir sebulan dia ngerasain kayak gitu. Hampir sebulan di kaki kirinya dia tuh bener-bener gak bisa jalan. Oke, pas dia baru mau pergi ke Depok apa Bekasi ya? Oh sorry guys, salah ke Bekasi. Pas dia tuh udah mau jalan ke Bekasi, di situ gue cuma minta tolong sama saudara gue. Kata gue gini, gue kan manggil saudara gue Uwa, ya kan, kebetulan alhamdulillah Uwa gue itu emang bisa gitu kan, bisa untuk ngobatin. Terus Wak kapan kemari ke rumah Vira gitu ya? Nggak tahu Neng, katanya gitu, soalnya bapak nggak ada kerjaan. Emang kan gua suka suka ikut bapak gua ngambil motor gitu kan. Gua belum ada kerjaan, nggak tahu bapak nanti di ini aja. Emang kenapa? Akhirnya curhat tentang temen gua gitu kan ya. Wah si Kak ini begini mau minta tolong gitu kan ya. Terus gue itu niatnya tuh hari ini tuh nggak mau datang gitu ya, saat hari ini juga nggak mau datang karena emang kagak ada kerjaan gitu. Dan gue nggak tahu emang ini udah rencana Allah ya kan, udah rencana Allah banget. Yang niat kata gue kemungkinan 2 hari lusa esok atau lusa baru datang ke rumah gue. Dan ternyata hari itu juga gue datang ke rumah gue. Dan keluarganya teman gue itu kebetulan juga dia itu ngelewatin rumah gue dan pengen numpang pipis sebentar sama numpang sholat, ya kan. Disitulah kata gue, wah kayak suatu kebenaran banget ya Allah gitu kan ya. Akhirnya di situ diobatin sama gue, dikerokin, diiniin jahe segala macem. Dan ternyata benar kata gue, dia itu sakitnya itu gak normal, kesambet. Karena tadinya tuh kaki kiri, terusnya pindah lagi ke kaki kanan. Ternyata bener ini gara-gara tuh, bukan bener ya, ternyata barang apapun yang kita bawa itu tuh bakalan dari suatu tempat yang kita nggak kenal, itu tuh bisa membawa petaka dan bisa membuat kita tuh sakit. Akhirnya dia dinasehatin gitu sama gua. Terus kata dia, bukan aku tapi temen aku. Ya udahlah sekarang mah gak usah main salah-salahan, sekarang introspeksi diri. Mau bagaimanapun kalian seusil apapun kalian usil itu, kalau kalian mau bercanda ya boleh dilihat situasi aja gitu kan ya. Jangan sampai bawa barang lagi gitu, nanti takutnya ada yang sakit parah lagi gitu kan ya. Ya udah di situ gue langsung mindsetnya, emang sih sebenarnya kalau kayak gitu-gitu antara mitos atau fakta, cuman gue ambil positifnya aja. Setiap kita di lingkungan orang itu, kita itu harus menjaga attitude kita. Nggak boleh kita itu berani nyolong maupun berbuat asusila yang merugikan semuanya gitu. Jadi gue langsung ambil positifnya aja dan ambil kesimpulannya aja. Oh emang kita di mana-mana emang kita harus jaga attitude. Di rumah pun kita harus jaga attitude, apalagi itu di tempat orang lain gitu. Jadi buat kalian yang suka atau hobinya traveling kemana-mana gitu, menurut gua tetap jaga attitude kalian. Jangan sampai kalian itu merusak alam, terus apalagi mengganggu yang menurut makhluk gaib itu mengganggu kehidupannya dia gitu. Ntar lo minum dulu. Oke, sekian dari cerita gua dan dari dari pengalaman gua. Semoga cerita pengalaman gue ini bisa kalian jadiin sebagai pelajaran kalau kalian pengen kemana-mana, terutama buat orang-orang yang hobinya itu traveling. Tetap jaga attitude kalian dimanapun kalian berada. Dan jangan ngelakuin hal-hal yang negatif di tempat lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.